Anda ini predator ini bro. Harus Anda jelaskan nih sekarang. Bajunya direndam, tugasnya dirobek. Tiap malam si korban disuruh telanjang. Akhirnya ceweknya cuman sanggup buat ngocokin 2 kali sehari. Jenang cang viral ini. Bully satu kampus. Bukan masyarakat Bali. Kengken stres gue nah gitu. Pesukal canggung lali ke kampus. Cing cang predator nih gitu. Oleh karena itu sempat bro merasa gitu bro. Oke, selamat datang Bro Komang Sai Satyanata. Semua selamat datang. Suba boy kan boy lang stresnya nih. Tanda kane. Dulu kan sempat di kampus U ini di Bali. Ya. Sempat heboh lah. Ada seseorang mahasiswa, pengurus organisasi mahasiswa yang fotonya diviralkan oleh BEM, akun sosial media BEM itu. Akun resmi ya. Akun resmi BEM-nya diviralkan. Itu wajahmu berarti ya? Ya Wajahmu dengan, tanpa diblur atau sudah diblur? Tanpa diblur. Tanpa diblur. Langsung dikasih label predator gitu lah. Matanya itu nggak diblur. Ya semuanya Wih, kelihatan. vulgar bener. Ya vulgar dan identitas dan semua nasal desa semuanya. Gila. Itu atas tuduhan dan di sana isi tulisan predator. Betul. Wah, berarti saya podcast sama predator di sana. Anda ini predator ini bro. Harus Anda jelaskan nih sekarang ini. Sekelas BEM kampus melabeli mahasiswanya predator gitu ya. Ya, yang dimana saya sendiri juga ada di sana di organisasi tersebut. Waktu pertama kau lihat fotomu diupload terus isi predator tuh apa perasaanmu bro waktu itu? Waktu itu kebetulan lagi di rumah paman di Denpasar, sedang tidak ada koneksi internet dan semacamnya, dan tiba-tiba dihubungi pulsa sama teman-teman, dan saya angkat bro ada berita gitu, berita apa aja nih pasti itu nah, terus saya duga paling ya sewajarnya organisasi lah memecat gitu sebenarnya. Saya cari wifi dan kebetulan ketemu dong. Waduh, ada teman-teman yang nge-DM nggak usah baca komen-komen, mereka nggak tahu yang sebenarnya gitu. Tapi tetap saya baca gitu biar karena nggak ada yang banyak yang DM ya. Dan akun IG-mu disebut di sana? Disebut di BEM itu? Di postingan tidak. Di postingan tidak. Terus ya kau tahu orang-orang akun IG-mu dari mana dia? Karena kan langsung diketik itu nama lengkap dan kebetulan nama IG-mu sama. Ya, sama. Oke. Nah, di sana juga seharusnya pakai IG yang enggak sesuai nama lah biar enggak diketahui, tapi nama netizen pasti mencari semua langsung ke IG pribadi dan kamu di DM oleh mahasiswa di sana? Mahasiswa dan juga orang-orang luar juga banyak. Terus apa DM mereka bro waktu itu? Bukan saya sendiri, banyak juga waktu itu juga ada orang-orang terdekat juga di DM dan dibilang ini predator kok masih dilindungi, harus dihukum atau diberi sanksi, minimal sanksi akademi, drop out dan semuanya gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri dibegitukan nggak masalah kalau itu kebenaran gitu. Kenapa malah menyerempet, dan setelah menyerempet seperti tidak ada tanggung jawab gitu, karena memang mungkin mencari sensasi atau apapun, karena memang waktu itu kan lagi galang-galangnya Kemendikbud membuat UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual gitu. Dan kebetulan saya juga pernah membaca-baca kajian dan itu. Dan sebenarnya kalau dibilang saya salah, cara penangannya juga lebih salah gitu, keliru lah gitu. Nah, terus akhirnya mungkin yang dulu kan ada di share juga kronologi oleh BEM kampus itu kan. Betul. Kronologi, dan pasti kronologi ini sudah banyak yang baca kan. Betul, betul. Dari kronologi itu bro ada yang tidak setuju nggak
yang di-share oleh BEM-nya? Banyak Nah, misal mungkin Bro bisa ceritakan, Bro. Kronologi yang saya ingatku kan artinya Bro nginep ke tempat kos cewek itu ya. Coba ya, Bro ceritakanlah. Nah, Bro. waktu itu jadi saya kebetulan di bagian namanya Kementerian Luar Negeri gitu kan. Lumayan gagah lah namanya. Kementerian Luar Negeri, waktu itu ada proker bersama dengan kampus-kampus lain gitu. Nah, waktu itu di Klungkung, di sana 2 hari 1 malam. Nah, sewaktu proker di sana saya menghubungi beberapa teman gitu. Nah, si terduga korban ini yang paling merespon dan juga memberi lokasi gitu. Jadi saya ke sana. Ceweknya nih, si ceweknya nih si perempuan ini. memberi informasi kamu. Lokasinya ke sana. Kamu kok bisa kenal sama dia? Kebetulan satu wadah itulah, satu organisasi BEM. Satu dia di BEM juga. Ya. Oke. Itu udah. Kamu nanya di mana? Nanyanya waktu masih di perjalanan di Kintamani waktu itu. Kamu ngechat dia langsung? Ya, ngechat di WA karena ada nomornya kan di sana. Hubungi, dia welcome. Di antara semuanya dia yang paling welcome gitu. Ada yang sebenarnya menolak dan semacamnya. Tibalah di sana, bermain-main, ngobrol sekitar, memang udah malam waktu itu, ngobrol. Dan memang ya namanya mahasiswa gitulah, dibilang banyak lah modus-modus dan semacamnya. Saya akui yang bagian itu gitu. Tapi tendensi untuk melakukan pemaksaan dan juga pemerkosaan seperti yang diberitakan tidak ada sedikit pun gitu. Nah, di sana yang awalnya sebenarnya konsensual menurut saya tiba-tiba berubah gitu, dan pas ada perubahan saya sebenarnya udah mau pamit pulang tapi masih ditahan. Akhirnya kita main kartu lah di sana gitu. Main kartu sekitar berapa orang ya? Sekitar 6 sampai 5 orang lah, 5 sampai 6 orang. Main kartu. Dan setelah main kartu saya izin tidur lah di sana gitu, di kos perempuan ini gitu. Tidur. Kamu kan versi BEM kronologi itu awak kamu memaksa nginep di sana. Padahal yang cewek katanya nggak mau gitu. Nah, gimana versi kamu? Nah, dari saya sebenarnya izin menginap dan dikasih. Nah, waktu dia ngasih yang cewek ngasih tapi katanya waktu saya dihakimi, dia speak up lah, dibicarakan, dia speak up, katanya dia nggak enak untuk melakukan penolakan gitu. Di sana ada manipulasi sebenarnya menurut saya gitu. Dan kalaupun di sana ditolak saya pasti udah pulang gitu, nggak mungkin lah melakukan yang tidak gitulah istilahnya. Itu 5 Agustus 2021. Nah, setelah itu di kos itu, setelah bermain kartu saya tidur karena capek, udah habis melakukan proker. Paginya mereka ternyata masih main kartu di sana gitu. Dan karena kamu menginap di sana, yang cewek katanya nggak bisa tidur. Ya dia memanggil lah temannya gitu kan, kronologi yang beredar itu kan. Nah, sampai pagi tuh dia masih main kartu, tapi yang awalnya di luar kamar menjadi di dalam kamar berlima saat itu. Men, kamu di mana waktu itu? Mereka main di bawah, saya tidurnya di kasurnya. Men, kamu bisa tidur? Bisa karena lumayan capek lah waktu itu. Nah, tapi ada loh kronologi yang beredar. Aku kan biar yang nonton ini hostnya harus menyampaikan kronologi dari BEM-nya itu gimana gitu modelnya. Dari kronologi kan ada Bro nggak bisa tidur, terus Bro memutuskan tidur ke tempat tidur yang cewek itu. Itu benar itu? Sebenarnya sempat kita menonton film Netflix judulnya. Kalian berdua nonton Netflix dulu? Dia atas rekomendasi dari perempuan ini ya. Masih berdua? Berdua tapi istilahnya udah tidak sesuai yang dia omongkan gitu. Dari sana udah saya mencoba untuk pulang gitu. Nggak usah pulang, santai aja gitulah dia bilang. Dia ada bilang gitu? Ada beli. Berarti kan ada unsur pengizinan kan? Berarti kan kalau memang gitu. Waktu dia penghakimannya dibilang dia nggak enak atau takut kalau mengusir lah istilahnya gitu. Nonton Netflix berdua di kasurnya dia. Ya, nonton tapi dia sambil main HP gitu. Dia sambil main HP. Nah, terus kau ada nepuk nyamuk gimana? Itu yang sangat ini. Saya menolak sedikit pun nggak ada, dan waktu itu nggak ada.
Nggak ada. Tapi di kronologi itu ada ya? Dibuatkan, dilebih-lebihkan lah. Berarti di kronologi itu dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan, dan waktu kalaupun dilebih-lebihkan itu sangat apa ya, sangat tidak intelektual lah, atau dibilang nak sing kuliah ngerti pasti gitu. Masa gitu aja udah tekanan psikis dan semuanya mungkin di sana saya juga malah merasa serba salah gitu, karena udah kill the messenger misalnya. Makanya saya mencoba menjauhi menjauhi sosmed waktu itu gitu. Dan sekarang baru mulai mencoba-coba lagi, karena kalau dibiarkan akan terus berkembang berita-berita yang tidak benar ini gitulah. Berarti apa yang BEM sampaikan lewat kronologi itu ada unsur kebohongan dan dilebih-lebihkan gitulah yang menurut versinya bro ya. Dan kalaupun nanti ada pihak yang mengkomplain silahkan aja gitu, kita fair-fairan di sana. Dan seingat saya emang enggak sedikit pun tidak melakukan menyentuh pun tidak. Iya, nyentuh pun tidak, tapi diberitakan seperti itu. Dan kalau masa kok di dalam kasur berdua nggak ada niat nyentuh, apalagi gitu. Nyamuk nggak ada, sedikit pun nggak ada, itu terlalu mengada-ngada gitu. Dan apa ya, sebenarnya pengen ketawa waktu itu, tapi ya aduh kok gini gitu, merasa dihianati. Dan katanya itu udah persetujuan saya atas penguploadannya dan kronologinya sebenarnya tidak ada gitu. Nggak ada persetujuan. Dan sempat dia kebetulan kan kenal sama presmanya lah waktu itu, dibilang presiden mahasiswanya. Mereka berlindung di balik undang-undangnya sendiri, ADART-nya organisasi tersebut gitu, bahwa kalau ada pemberitaan SP3 harus diberitakan gitu. Tapi ini waktu itu sempat dimediasi juga, udah melewati wewenangnya sendiri gitu. Bahkan kampus sendiri nggak boleh sebenarnya seperti itu gitu. Tapi BEM ini melakukan penyelewengan wewenangnya sendiri. Nah, terus kemudian kok bisa dihapus oleh BEM itu akhirnya karena apa tuh postingannya? Di take down itu karena sebenarnya sempat saya kalau benar seperti itu tahan aja, biarkan aja. Kalau emang itu kebenaran, kenapa dihapus gitu? Tapi akhirnya mereka menghapus. Itu pun dihapus setelah dimediasi semua perangkat kampus juga ada di sana gitu. Waktu itu ada WR 1, 2, dan 3, dekan dan semacamnya, ketua organisasi senat ada di sana. Terus di sana berdarah-darah lah, nangis kita didampingi sama kakak waktu itu gitu, nangis dan kecewa lah gitu. Karena saya juga cukup membantu dia dalam proses pencalonan dan semacamnya gitu, tapi kok seperti ini caranya, ternyata ada yang dibalik-baliknya gitu. Nah itu dihapus karena mungkin ada tekanan dari atasan, dari rektorat. Ya betul. Ada tekanan biar nama kampus tidak tercoreng gitu lah. Karena kan aku lihat dulu kasus sampai dibuatkan berita oleh media-media ya. Betul, banyak. Tribun, apalagi Radar. Banyak Nusa Bali. Hampir semua media besar di Bali ya. Apalagi yang kecil-kecil ada genpi.com. Ada yang konfirmasi kamu nggak bro? Yang paling jauh itu ada Tribun namanya. Tribun sampai konfirmasi melalui messenger di Facebook. Dia konfirmasi, tapi sejauh dia itu cuma menampilkan berita bahwa saya melakukan laporan lah tanpa pendampingan di pengacara. Laporan apa lah istilahnya? Berarti bro melaporkan postingan itu ke kepolisian. Ya atas persetujuan dari keluarga, karena setelah laporan pencemaran nama baik lah gitu ya. Ya, itu pun disarankan sama pihak Polres setempat gitu. Nah, terus gara-gara laporan itu, waktu lapor tuh belum dihapus. Belum dihapus. Lapornya pagi, dihapusnya mungkin sekitar malam atau sore. Oh, hari itu juga ya? Tanggal 21. Jadi sempat diam 2-3 hari postingan tersebut, dan akhirnya ada media-media Instagram yang menyadur-nyadur gitu tanpa konfirmasi ke saya. Iya. Dan media-media info itu juga memviralkan kan? Aku lihat-lihat kan dulu kan. Ini kan gila. Ini terus polisi nggak ada tindakan apa gitu bro? Polisi ya mengerti lah bagaimana, kan ada hashtag dari netizen percuma lapor polisi. Ternyata benar yang itu saya alami gitu, karena polisi juga ada kepentingan lain yang linier mungkin dengan kepentingan kampus gitu. Jadi stuck gitu aja ya kasusnya gitu. Betul, di abu-abukan lah. Sempat ditawarin restoratif justice, tapi dari pihak BEM juga tidak mau. Pihak BEM yang menawarkan restoratif justice?
Polresnya. Oh, Polresnya mediasi dulu gitu ya maksudnya. Ya. Restoratif justice pun saya tidak tidak neko-neko ya, cuma bilang kalau itu benar silahkan, kalau tidak benar mohon diklarifikasi lagi berita-beritanya ke media-media yang menyadur gitu, karena masih ada media-media sekarang yang ternyata masih menyimpan berita itu gitu. Nah, terus kemudian BEM angkat tangan, dia tidak tahu bagaimana. Ujung-ujung hapus pokoknya lepas tanggung jawab gitulah ya. Tanggung jawab, dan kata presmanya waktu itu semuanya sudah kita serahkan ke aparat gitu aja. Jadi dia membuat blunder tapi tidak mau bertanggung jawab atas blundernya sendiri gitu, dan menyerahkan ke atasan, yang dimana atasan juga punya tugas-tugas lain lah, kewajiban lain gitu. Ini kan nama bro sudah tercoreng dan kemudian dia juga secara langsung juga mengakui kesalahan kan sebenarnya kalau dia menghapus kayak gitu tuh. Dan buat pernyataan sikap sebenarnya, tapi pernyataan sikapnya sangat tidak sesuai dengan apa yang saya dan kakak inginkan gitu. Ada video dan semacam, dia cuma pernyataan sikap aja. Yang nomor 3-nya ada permintaan maaf ke saya dan juga keluarga gitu. Kan tidak akademis lah kalau dia bilang dia akademis dan semacamnya gitu. Dan sebenarnya itu yang menjadi membuat serangan mental ke saya sendiri gitu, karena cita-cita saya yang ingin menjadi jurnalis ternyata di media yang saya inginkan juga menyadur berita tersebut, jadinya sempat hilang respect lah ceritanya gitu. Artinya ini dampaknya terhadap pengunggahan itu kan luar biasa bro ya. Betul. Makanya nggak disalahkan bro, sampai ke bulan lalu pun dari tahun 2000 kasus 2021 ya akhir. Sudah 2 tahun kan ya. Dampaknya psikologis kita itu masih terasa kan gitu ya. Masih kayak kemarin rasanya gitu, karena belum sembuh total dan emang perlu waktu untuk sembuh gitu, sembuh totalnya mungkin memang tidak ada. Dan kebetulan juga ada lagu-lagu yang menyembuhkan karena ada lirik-lirik dari, ada judulnya Evaluasi gitu, ada bagus liriknya. Itu yang pesan untuk yang ingin bro keluarkan, kegelisahan bro terhadap fenomena itu apa kepada teman-teman di kampusmu itu yang sekarang? Jadi ya itulah teman-teman yang di sana mungkin fenomenanya seperti yang diberitakan oleh Menteri gitu, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Sebenarnya memang banyak sekali ada perilaku pelecehan yang sesama mahasiswa atau dosen dengan mahasiswa dan semacamnya dilakukan, tapi penanganannya mohon jangan ditumpangi hal-hal yang lain gitu, karena akan menimbulkan korban baru gitu. Meskipun itu benar, mungkin ada cara yang lebih bijak dan lebih akademis, intelektual dan semacamnya agar tidak sama-sama merugikan gitu. Padahal saya sempat juga ngobrol sama terduga korban tersebut, dia juga katanya tidak menginginkan ini menjadi viral dan semacamnya, karena dia juga menjadi sasaran oleh orang-orang lain gitu, karena netizen ini kok bisa sampai gitu kasusnya. Dia yang cewek ini ngelapor ke temennya gitu atau gimana? Yang ngelapor ke temennya, atau sebenarnya awalnya dia curhat ke temen bestinya lah gitu. Oh, bestinya dia yang satu organisasi. Betul. Curhat, ini pernah ke kosku dan semacamnya. Ternyata ada yang punya muatan politik di sana, ditunggangilah di sana di kasus tersebut. Politik kampus lah gitu. Ya. Politik di internal organisasi. Betul. Ditumpangi dan semuanya jadi berantakan, dan dia juga tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana yang seharusnya begitu. Ini menurutku aku ngundang sekarang ini kan karena dan tidak dari kampus itu aja, bro. Betul. Ini yang baru kan ada di kampus P kan, juga kan di Bali kan. Betul. Ini kasusnya sampai mirip, cuman beda kronologi aja nih kayaknya. Betul. Dan polanya sama gitu sebenarnya. Polanya cuman sama. Ini lebih halus ya bahasanya ya. Lebih caranya dia di blur matanya kan, meskipun tetap bisa dikenali sebenarnya itu kan. Betul. Karena ada nama terang juga di sana gitu. Ini aku bacakan nih, karena kemarin aku lihat postingan di unggahan BEM-nya kampus ini kan, yang terbaru. Baru Jack Bali komen langsung langsung dihapus. Di take down. Aku komen gini, nyimak
bagi yang tahu kronologi silakan mohon DM gitu. Adalah yang ngirim aku kronologi. Nah, jadi aku bacain aja nih kronologinya, kan nggak nyebut nama juga kan. Si pelaku mulai chat lewat line. Si korban ngerasa nggak curiga di chat terus-terusan. Si pelaku merasa punya kuasa karena senior. Kemudian si pelaku minta melalui ke kos korban dan korban nggak mau, tapi terus dipaksa. Saking lelahnya si korban yang mutusin buat dia ke kosnya yang, berarti saking seringnya si yang ini wakil juga ya? Betul. Wakil ketua umumnya. Bro kan wakil juga dulu? Dulu belum. Masih anggota. Dirjen. Oke. Jenderal Hubungan Luar Negeri. Berarti yang ini wakilnya. Berarti ini si ini karena dia ngechat terus, akhirnya yang cewek lah memutuskan ke kos pelaku. Seiring waktu mulai ada kekerasan verbal, ancaman dan lain-lain. Habis itu mulailah si pelaku mulai kekerasan fisik ke korban. Kekerasan fisik nggak dijelaskan detailnya apa nih. Si pelaku ngomong, saya akan berubah kalau kita udah ada hubungan. Oh berarti yang cowok ini dia naksir ceritanya ini ke yang cewek itu bro mungkin ya. Kalau udah ada hubungan, si korban ketakutan akhirnya mengiyakan. Oh berarti ya kita pacaran itu berarti ya. Ternyata tidak ada perubahan semenjak bahkan makin menggila dan si pelaku pindah ke kos korban buat tinggal bareng. Disinilah kekerasannya makin gila. Si korban dikekang sampai kunci kos si pelaku yang bawa dan si korban mau kuliah nggak dikasih baju. Bajunya direndam, tugasnya dirobek. Tiap malam si korban disuruh telanjang. Akhirnya ceweknya cuman sanggup buat ngocokin 2 kali sehari. Waduh, berarti nggak mau lah gitu. Ya udah saya kocokin dia keluar. Itu parah sih sebenarnya. Apa namanya? Harus dibedakan sebenarnya. Beda ya sama kamu. Beda. Kalau kamu kan belum isi kocok-kocok kan? Nah, saya emang Bro ada nyuruh kocok ada dulu. Sedikit pun enggak ada tendensi ke sana sebenarnya gitu. Ini kan belum parah nih kalau benar ya. Yeah. Aku juga kan nggak ada nyebut kampus mana kan. Ini kronologi yang dikirim ke Jak Bali ya. Karena ini kronologi yang dikirim jadi saya baca. Bagi yang mungkin ingin menambahkan dari kampus tersebut bisa DM Jak Bali atau mengklarifikasi gitu. Saya juga kan nggak ada nyebut kampus kan. Betul. Tapi di komen-komen yang 3.000 komen itu aku baca juga, sampai kayak itu ya 2 kali sehari kocok. Itu kalau dibahas di BEM dan semacamnya kan udah tidak profesional dan gitu dan apa namanya urusan seperti itu diseriuskan oleh BEM-nya sendiri, apakah tidak ada ketidakadilan atau apapun yang bisa dibahas. Aku yang di Jak Bali ingin sampaikan itu, BEM ngapain kok ngepost yang gitu-gitu? Emang kau polisi? Betul. Mungkin. Ini rutin yang perlu dicontoh itu kasus yang di Buleleng juga kan. Ada dosennya yang beredar CCTV-nya itu kan ke polisi langsung. Betul. Ini kan kalau udah ada tindakan gini seperti ini ya ke polisi punya ranahnya BEM. Bukan kamu. Jadi ubah itu menurut saya itu. Betul. Ragu ada bro. Termasuk petinggi organisasi juga dulu di kampus. Itu ketua saya bukan wakil ketua. Kalau saya zaman sekarang masih ada jadi ketua itu BEM apa kok ini aturan ubah semua gitu. Aturan macam-macam merugikan kampus, merugikan kampus. Jadi BEM tidak sadar kalau dia mengepost itu semua orang bisa baca. Betul. Baik itu dosen, mahasiswa, baik orang-orang umum lah semua.
Jadi akan postingan itu bisa di screenshot, bisa disebarkan ke WA, ke IG, Facebook, dijadiin berita, televisi, koran, TV, podcast zaman sekarang. Jadi yang disorot kan kampus, nama kampus jelek, BEM jatuh. Ujung-ujungnya hapus postingan, tetap citra kan, citra kan tidak bisa dikembalikan. Yang lebih penting kan individu orang tersebut juga. Iya, kalau memang ada kasus ke polisi bro, itu ubah itu aturan BEM itu, kan begitu bro. Ngapain ada aturan gitu? Betul. Dan apa ya, mungkin BEM numpang eksis dan semacamnya biar kelihatan tegas dan semacamnya. Ini kasihan Yom. Lain halnya kalau emang secara hukum dia sudah terbukti lah, silakan lah. Ini kan baru kesimpulan dari kampus saja kan itu kan. Yang berhak membuktikan orang bersalah, terbukti bersalah atau tidak itu ya hukum. Ya. Hukum resmi ya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan gitu. Ini kampus mau ada pengadilan di tengah negara atau polisi di tengah negara atau gimana? Nah, itu. Dan apa namanya, ada juga presumption of innocence, itu kan asas tidak bersalah juga sebenarnya bisa dipakai oleh terduga pelaku. Makanya sekarang klaim miris, lihat kampus-kampus nih, ada baru dikit ada laporan gini, sudah diviralin orangnya. Kan belum tentu juga dia murni bersalah kan. Betul. Bisa aja dia karena konsensual. Enggak, artinya kan misalnya gini, nih raga iseng-isengnya tiba-tiba ada cewek tuh, mengemang gini, tiba-tiba baru gini lapor terus gitu kan. Kan bisa debatable di sana sebenarnya itu. Yang sebenarnya berhak untuk mengadili itu adalah kepolisian. Jadi jangan sampai nanti ada kasus gitu lagi, nanti BEM-nya, kalau saya di korban misalnya gitu ya, di foto saya disebut, salah laporin Anda itu. BEM itu. Ketua BEM-nya. Pencemaran nama baik nih gitu. Bisa kena ITE sebenarnya itu. Sebenarnya juga sebelum ke kepolisian juga harusnya ke Satgas PPKS, karena setiap kampus sekarang udah punya gitu. Kenapa BEM melangkahi Satgas PPKS dan kalaupun ingin tetap mempertahankan aturan seperti itu, jangan melihatin muka bro ya, BEM ya. Jadi nama kode etiknya kalau mau ngepost gitu tuh. Kode etik jurnalistik. Kode etik publikasi lah. Kalau jurnalistik kan berita nih. Iya. Jadi kalau belum ada kebenaran yang mutlak dari kepolisian secara hukum itu jadi nggak berhak BEM itu ngepost. Jadi kalau mau ngepost ya minimal wajah di blur. Nama itu jangan, nggak boleh jelas. Komang. Misalnya Komang Satya, Komang SYN gitu harusnya. Itu yang benar. Jadi kalau ada yang lapor ke polisi, BEM tetap aman, kampus tidak terlalu tercoreng citranya. Gitu yang benar. Makanya kan seperti kasus bro ini kan, bro tidak terbukti lah bersalah, akhirnya dihapus oleh BEM. Artinya benar salahnya masih abu-abu kan. Betul. Nah itu udah makanya. Itu udah menjadi UU TPKS ini menjadi ajang untuk BEM tersebut menaikkan kalau di Instagram namanya engagement, biar naik komen dan semacamnya, tapi ada hal lain yang menjadi konsekuensi gitu yang lebih besar bahkan. Serius? Iya. Untuk nyari follower gitu maksudnya? Untuk nyari interaksi ya, karena coba kok bro tahu opini atau opini pribadi karena sepertinya gitu maksudnya. Jadinya kan kesana jadinya. Padahal dia tidak ada aksi apapun selaku agent of change dan semacamnya gitu, tapi dengan kasus ini seperti jalan praktisnya untuk terlihat gitu di masyarakat. Padahal itu blunder yang sangat keras gitu. Ini lucu, aku lihat serius lucu. Mahasiswa kemudian dibully oknum. Oke, anggaplah itu benar, dia salah gitu. Jadi BEM kampus tuh nggak berhak mengadili yang gitu-gitu. BEM cuman bisa memecat, jangan mecat. Kami sudah memecat karena ada tindakan yang seperti ini. Jangan vulgar menyampaikan, BEM nggak boleh vulgar. Kampus pun begitu. Jadi yang berhak menyampaikan itu sebenarnya ya kepolisian.
Ini untung nih masih belum ada BEM yang kena gini, belum ada korban pembulian yang pencemaran nama baik yang serius, benar-benar menggandeng pengacara top untuk mengawal kasusnya itu sampai itu gue bisa kena ketua BEM-nya itu. Betul. Semua pihak jadi kena karena akan ada kasus-kasus lain dengan spektrum yang lebih tinggi gitu. Iya. Terseret. Ini dan efeknya juga bede-bede ada gini melapor, bede-bede ada gini lapor pajang. Ini kan selain itu ada modus apa kira-kira bro ya? Kok bisa kayak gitu ya? Ada aturan, kok bisa ada aturan gitu? Emang diwajibkan kah atau gimana? Kok bisa ada aturan gitu ya? Opini pribadi sih ada persaingan atau ambisi politik dan semacamnya mungkin politik internal dari kampus. kepengurusan. Ya. Oh ini jadi ketua, ini jadi pengurus BEM. Betul. Tidak suka, ada yang tidak suka. Ada yang tidak sesuai dengan kepentingan agendanya besar karena mahasiswa juga udah banyak yang lincah gitu, ada yang di backingi oleh partai dan semacamnya gitu. Jadi partai? Betul, bro. Mahasiswa di backingin partai? Iya, karena kan regenerasi dari partai kan mahasiswa awalnya. Maksudnya partai apa? Partai ya yang merah. Partai-partai di partai resmi. Betul. Karena kan ada regenerasi di sana. Sebenarnya mahasiswa itu ingin mencari hal tersebut gitu agar ada beberapa mahasiswa yang valid lah menurut saya gitu. Dia mencari nama popularitas melewat sana, numpang dan ternyata tidak punya prestasi lah di sana dibilang. Terus agar terlihat melakukan sisi aktivisme dan menuangkan idealismenya gitu. Agar dilirik mungkin dia mengambil jalan pintas hal itu gitu. Jadinya kan partai kan tidak mau tahu kalau itu menjadi blunder gitu jadi menurut saya gitu. Jadi saya tekankan di Jak Bali ini bukan membela para pelaku yang disebut predator atau apa yang cabul atau apa itu ya, bukan membela yang begitu, bukan mendukung tindakan begitu, cuman caranya yang benar gitu loh. Boleh menindak yang gitu ya, cuman caranya ya ke polisi harusnya. Lapor ke polisi, kok malah di kampus diselesaikan. Artinya kalau di kampus tuh begini, kalau cara kerja zaman sekarang itu begini. Ini ada informasi nih. Di-upload di BEM, kampus BEM. Sudah di berita gini tuh bisa bukan aqua lagi, kopi ya mencampur ya. Iya, betul. Karena ada gorengan netizen lagi, jadi Sudbin ada nge-report jadi HP dong. Saya rasakan sendiri dulu karena benar kan itu kan? Betul, karena dibilang korbannya ternyata laki-laki, dibilang saya gay, ada yang beberapa teman-teman yang mengatakan seperti itu karena dia dapat dari media mana gitu, dan saya udah bodo amat lah gitu. Dan zaman sekarang itu isu-isu seks yang kayak gini ini memang benar seksi gitu dari segi pemberitaan itu. Jadi kalau BEM ingin memang tetap mempertahankan ini, ya BEM harus siap citranya kampusnya buruk, dan BEM terlibat untuk menurunkan nilai kampus itu sendiri sebenarnya. Dan paling bagus tuh ke kepolisian sebenarnya. Ya di internal ya tinggal ya pecat baik-baik itu kan modelnya profesional lah sebenarnya. Pecat. Kalau misalnya terlaluan sekali ya rapor ke rektorat, kalau diadili di rektorat, ya kalau mau DO ya DO, kalau masih tolerir ya silakan dikasih tetap kuliah kan. Psikologis orang tetap aman gitu modelnya kan. Netizen kadang-kadang offset juga gitu. Iya betul. Jadi aku macam-macam komen tuh, ini sudah seperti ini parah gitu. Ada juga komen kok kenapa kampus kita terkenal baru ada kasus gini baru terkenal ya? Kenapa kalau ada prestasi itu nggak pernah seheboh ini ya yang viralnya komen-komen sebanyak ini? Ya jelas. Karena lah lu ngapain ikut komen kan itu logikanya kan. Lu ngapain ikut nonton postingan itu dan ikut komen gitu. Kan kadang-kadang tertarik kan lihat postingan. Siapa ini gitu. Orang kampus kita ini loh. Baca kronologi, nanya setimpalnya gosip.
Kan nggak ada disampaikan kronologi di kampus yang terbaru ini kan. Betul. Dia saling curhat sama teman, saling ngerumpi. Wih, gimana tuh ya kasus yang viral nih? Ini katanya gini, sampai ngocok 2 kali gitu. Katanya gini dan lebih-lebihkan terus pasti. Dan Makanya yang kebenaran yang gini itu lebih baik di kepolisian menentukan oh ini sebenarnya kronologi yang benar itu kayak gini ini. Makanya liar sekali loh sekarang ini. Gila, Rago sebagai mantan pengurus organisasi mahasiswa aja Gregetan. sedih malah ya, gregetan ya. Rago sempat kepikiran bro, jujur aja bro. Rago tuh mencoba ada di posisi WA nih. Saya sedang tidur agak 2 jam 2 malam kan. Teringat lah agak ajak bro. Wah ya Rago udah di posisi Satya naik kan yo. Jenang cang viral itu. Bully satu kampus. Bahkan masyarakat Bali. Kengken stres gue nah gitu. Pesukal canggung lali ke kampus. Cang predator nih gitu. oleh karena itu Sempat juga bro merasa gitu bro. sering nih, kadang-kadang sekarang juga masih karena wih Raga udah pasti mungkin postingannya Raga predator nih, pasti pikirannya mereka mau mengintimidasi kita gitu, padahal mereka jalan biasa gitu. Orang-orang kampus cewek-cewek terutama banyak yang takut Ada yang tiba-tiba menjauhin nah gitu dan predator. Tapi saya coba fokus ke yang mendukung aja gitu. Tapi ada yang pihak mendukung bro. Ada karena mereka mengerti apa yang dibalik kasus ini gitu. Karena ya ini persaingan antar mahasiswa gitu dan itu cara mencalonkan elektabilitas gitu. Padahal saya tidak ingin mencalonkan apapun di sana gitu. Gila di mahasiswa pun ada politik kayak gitu jadi ya. Wih gila. Kan sebenarnya seperti itu di mahasiswa menjadi Gile. Zaman Rago nak sing ngado sampai gitu beda. Ya mungkin karena media sosial belum semasif sekarang lah gitu. Zaman Rago dan paling politiknya cuman H-1 pemilihan. Oh, ajak manggang lalu ketua-ketua senat. Ketua-ketua senat ajak Rago manggang lalu. Ayo kumpul ketua senat. Ketua senat rangkul cang. Oh, bu ketua sonat nyangis ya nak kamu jak. Di fakultas A suara karagonya gitu kalau kebetulan ketua senat Leonan Muani ajak minum. Ayo minum. Ya, gitu. Besok kita golkan gitu. Oke bro, terima kasih ya. Siap nih. Ya semoga sedikit lega lah setelah cerita di Jod Bali nih. Siap, semoga tidak ada Ada yang bro ingin sampaikan lagi? Semoga tidak ada blunder-blunder lagi lah kepada terduga pelaku, terduga korban dan juga BEM-nya sendiri dan juga atas nama baik kampus dan semacamnya, karena kampus kan seharusnya mencerdaskan mahasiswa dan semacamnya. Kalau ada gini kan harus menjadi pelajaran ke kampus-kampus lain juga gitu. Oke. Siap. Oke bro, terima kasih. Thank you ya. Sukses semua.